Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Mawar, Stambuk F55118157. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya pahami dari 7 kali pertemuan di mata kuliah Sistem Informasi. Baiklah, apa saja judul yang saya akan jelaskan? Yang pertama yaitu konsep dasar informasi, di mana konsep dasar informasi ini merupakan sebagai aset, yaitu sebuah aset dalam sebuah perusahaan, di mana mempunyai rumus yaitu 4M dan 1I, di mana M-nya itu yang pertama yaitu mesin, kedua material, ketiga modal, dan keempat manusia. Dan yang I-nya itu adalah informasi. Dan ada juga yang namanya level manajemen dan pemakai informasi, di mana gambarnya sebagai yang pertama yaitu manajemen tingkat atas atau rencana strategis. Contohnya seperti direktur dan wakil direktur. Yang kedua yaitu manajemen tingkat menengah, yaitu atau pengendalian. Contohnya manajer. Dan manajer tingkat bawah atau pengendalian operasional. Contohnya yaitu supervisor. Dan yang terakhir yaitu operasional atau pemrosesan transaksi. Contohnya seperti staff. Dan yang kedua yaitu konsep dasar sistem. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terikat atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Dan terdapat elemen-elemen sistem, diantaranya yaitu tujuan, masukan, keluaran, proses, mekanisme pengadilan, dan umpan balik, di mana tujuan ini berfungsi untuk sistem informasi yang bergantung pada kegiatan yang ditangani. Contohnya seperti bank, pasar swalayan, atau lain-lainnya. Dan kedua yaitu masukan, yaitu segala sesuatu yang ingin dimasukkan dalam sistem itu yang akan diproses. Dan yang ketiga yaitu keluaran, merupakan hasil dari prosesan yang telah dilakukan. Dan keempat, proses, yaitu bagian yang melakukan perubahan dari masukan dan keluaran menjadi keluaran. Mekanisme pengadilan, yaitu diwujudkan dengan menggunakan umpan balik yang mencuplik keluaran. Dan umpan balik, yaitu untuk mengatur agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Dan yang ketiga yaitu gambaran umum sistem informasi dan teknologi informasi. Yang pertama yaitu sistem informasi. Pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi yang bersifat manajerial. Contohnya yaitu sistem untuk penjualan kredit, kendaraan bermotor, sistem kasir, sistem layanan akademis berbasis web, dan sejenis. Sedangkan menurut Kamus Oxford pada tahun 1995, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja yang
termaksud kata-kata, bilangan, dan gambar. Menurut Alter, pada tahun 1992, teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Dan ada beberapa macam teknologi informasi. Yang pertama yaitu teknologi masukan, yang kedua teknologi keluaran, yang ketiga teknologi perangkat lunak, yang keempat teknologi penyimpanan, yang kelima teknologi telekomunikasi, dan yang keenam yaitu teknologi pemrosesan. Dan ada juga yang namanya komponen-komponen penting dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, dan yang ketiga yaitu prosedur, keempat jaringan dan komunikasi, kelima yaitu basis data, dan yang keenam yaitu orang. Dan terdapat juga ragam sistem informasi. Yang pertama yaitu sistem informasi dalam perusahaan, meliputi sistem informasi pribadi, sistem informasi tenaga kerja, kelompok kerja, sistem informasi perusahaan. Dan yang kedua yaitu sistem informasi akuntansi, di mana sistem informasi ini berguna untuk mentransformasikan data keuangan menjadi sebuah informasi. Dan yang ketiga yaitu sistem informasi manufaktur, yaitu digunakan untuk mendukung fungsi produksi barang atau produksi jasa. Yang keempat yaitu sistem informasi SDM atau sumber daya manusia. Yang sistem ini berfungsi untuk menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi personalia. Contohnya yaitu seperti informasi gaji, informasi pajak dan tunjangan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu sistem informasi geografis. Sistem ini berfungsi untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. Contohnya seperti aplikasi Gojek yang terdapat sebuah peta di dalamnya dan aplikasi Maps.